bahwa berekonomi ini butuh hadir bahwa semuanya ini adalah milik Allah dan semestanya gitu kan. Nah, yang ada di langit dan bumi ini adalah miliknya, jadi sehingga kita punya batasan gitu. Karena kita tahu yang mempunyai segala sesuatu ini adalah Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Maka kita sebagai makhluknya punya batas-batasan. Makanya ketika kita melakukan kegiatan ekonomi, kita tahu batasnya. Mana yang dibolehkan, yang nantinya atau yang tidak dibolehkan gitu. Atau yang sesuai syariat atau yang tidak sesuai syariat gitu kan. Itu maksudnya inti dari prinsip ketuhanan. Jadi di mana kita menyertai kegiatan kita, kegiatan berekonomi kita, apapun itu disertai dengan ketauhidan gitu, sehingga nantinya masalah-masalah yang ada di akad gitu ya, atau masalah-masalah yang di perbankan bisa terkurangi. Atau misalkan kita jadi takut gitu ya karena melihat adanya esensi yang paling utama ini gitu. Pun waktu itu kemarin kita belajar juga dari sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran kan. Semuanya adalah diutamakan prinsip-prinsip yang berlandaskan tauhid dan Allah ini gitu ya. Terus selanjutnya adalah prinsip yang kedua adalah amanah gitu. Prinsip yang kedua amanah ini sebenarnya kalau misalkan bilang amanah itu artinya kalau misalkan secara detailnya adalah ya percaya kalau kita dalam berkegiatan ekonomi itu harus dengan penuh tanggung jawab dan sebagainya gitu kan. Dan amanah ini juga melekat di subjeknya, bahwa kita manusia semuanya kan yang melakukan kegiatan ekonomi ini ya. Kita yang melakukan kegiatan ekonomi ini melekat amanah. Ya kalau di situ digambarkan di surat Al-Baqarah 30 itu bahwa kita sebagai khalifah fil ard gitu. Sebagai pengemban amanah gitu. Sebagai pengemban amanah di mana berkegiatan ekonomi pun salah satu amanah yang harus dijalankan gitu. Sehingga ketika kita punya amanah, pastinya kalau kita punya amanah dijalankan sesuai keamanahan gitu. Contohnya yang pernah dilakukan kalau kita flashback lagi ke zamannya Rasulullah, bahwa Rasulullah pun sangat menghargai, sangat menjunjung amanah ini ya gitu, dari dia berdagang hingga menjadi khalifah atau sebagai rasul gitu ya. Dia melekat dalam dirinya sendiri bahwa dia sebagai khalifah fil ard, sebagai manusia dan sebagai rasul, amanah itu diembannya sehingga dijalankan. Nah, kalau misalkan kita bisa, seenggaknya nggak bisa sama, tapi kita bisa mencontoh gitu. Sehingga nanti kegiatan ekonomi yang bakalan kita lakukan gitu kan, pastinya terhindar dari hal-hal yang mencelakai si kegiatan itu gitu ya. Yang ketiga adalah tentang maslahat. Nah, maslahat ini sebenarnya pentingnya maslahat adalah ketika kita tahu kalau dalam menurut Imam Syatibi ini maslahat itu berkaitan erat dengan maqasid syariah. Jadi maqasid syariah ini adalah bagaimana ketika kita melakukan kegiatan ekonomi harus berdampak, berefek pada 5 maqasid ini. Yang pertama adalah din, itu nafas, kemudian akal, mal, dan nasabnya. Jadi ketika kita menerapkan prinsip bahwa kita harus berhukum ekonomi syariah, ketika yang kita ambil, keputusan yang kita ambil itu harus bisa berdampak juga bagi kesinambungan bagi generasi kita selanjutnya gitu. Jangan sampai kita kegiatan ekonomi yang sekarang bisa malahan membuat kelangkaan bagi nanti generasi selanjutnya gitu. Jangan sampai membuat jadi kelangka gitu ya. Makanya kan kegiatan ekonomi ini ada karena kebutuhan sebenarnya. Kebutuhan ini muncul ketika nantinya kebutuhan ini muncul. Makanya sehingga produk-produk hukum ekonomi syariah kan semakin berkembang dan
semakin banyak gitu, nantinya juga pasti akan lebih banyak dibanding yang sekarang gitu. Nah, kenapa? Karena ya para ekonom-ekonom syariah, ya mungkin para DPS dan segala macamnya mempertimbangkan si maslahat ini. Jadi ketika satu produk itu dikeluarkan gitu ya, satu produk itu sudah didiskusikan oleh para pemegang hukum gitu kan, OJK ataupun DPS ataupun MUI yang punya wewenang dalam membuat hukum gitu kan, membuat hukum ini, mereka itu mempertimbangkan salah satunya ini, prinsip-prinsip ini mereka pertimbangkan sehingga nantinya produk ini tuh nggak stuck di berhenti pada zaman kita saja gitu, nantinya pastinya akan bisa terus dilanjutkan ke generasi-generasi setelah kita gitu. Selanjutnya prinsip yang selanjutnya adalah nilai keadilan. Adil di sini maksudnya adalah sebenarnya bahwa kalau kita nanti ada materi setelah ini sih sebenarnya akad itu, bahwa setiap akad itu punya hak dan kewajiban yang masing-masing, setiap yang berakad dan yang menerima akad gitu ya. Nah, di antara yang ketika sedang melakukan kegiatan atau berakad tadi harus adil terhadap hak-hak dan kewajiban yang sudah diberikan gitu. Jadi ketika segala sesuatu yang sudah ditetapkan pada kegiatan ekonomi tersebut, nilai-nilai keadilan harus dimasukkan ke dalam kegiatan ekonomi syariah itu. Selanjutnya, ibahah itu boleh gitu. Kalau kemarin kita bahas bahwa salah satu al-aslu fikih muamalah mubah gitu ya, boleh. Segala sesuatu yang berhubungan dengan ekonomi syariah itu boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya gitu. Jadi segala macam pun boleh diberi kebebasan. Nah, makanya nanti di prinsip selanjutnya adalah diberikan kebebasan bertransaksi. Maksudnya apa? Pihak itu boleh bebas menentukan objeknya, caranya, waktunya di mana, tempat transaksinya gitu ya. Tapi dengan catatan adalah kebebasan bertransaksinya adalah tetap sesuai prinsipnya gitu ya, sesuai prinsip syariahnya itu. Bukan misalkan kita berdagang tapi di tempat yang tidak seharusnya gitu ya. Nah, itu bukan sesuai dengan prinsip syariah. Atau kita berdagang di masjid tapi barangnya yang tidak dibolehkan untuk dijual gitu, itu nggak boleh. Jadi maksudnya kebebasan bertransaksi walaupun bebas tapi ada gayatnya gitu. Ada aturan-aturan atau rules yang balik lagi ke sumber hukum ekonomi syariah, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas dan sebagainya gitu. Bahwa walaupun sebebas-bebasnya kita berekonomi syariah atau bermuamalah kan apapun boleh ya, tapi banyak gayat-gayat atau rules yang kita harus pahami gitu. Makanya kenapa nanti kalau misalkan pakar hukum itu ya harus wajib hafal segala macam pasalnya atau segala detailnya. Maka nanti ke bawah itu nanti kita selanjutnya ini bakal bahas satu-satu gitu ya, detail-detailnya, bahwa nanti bahas hukumnya bagaimana segala macam gitu. Nah, selanjutnya adalah halal. Jadi halal ini masuk ke objek barangnya sebenarnya. Objek barangnya itu haram kan, ada halal itu dijauhi dari keharaman. Jadi haram ini ada yang haram secara zatnya gitu ya. Kalau bahas belajar fikih muamalah, haram itu ada yang terbagi secara haram aini atau haram yang sudah haram, aslinya sudah haram gitu. Misalkan jual beli hewan-hewan yang dilarang di Quran surat Al-Maidah ayat 5 itu ya, bahwa tidak boleh berjual daging babi dan segala macamnya gitu ya. Nah, itu haram secara zatnya gitu, sudah haram secara zatnya, maka disebutnya haram aini. Kemudian ada juga haram secara memperolehnya. Haram secara memperolehnya ini maksudnya adalah sebab si barang itu diperoleh gitu. Bolehkah kita berjualan tapi dengan barang yang hasil curian atau hasil apa gitu ya, hal-hal yang dilarang gitu. Jadi haram di sini adalah haram halalnya itu harus terhindar dari haram secara zatnya dan haram secara memperolehnya gitu. Dan manfaatnya pun nggak boleh haram gitu ya. Itu selanjutnya. Nah, makanya secara halal ini sebenarnya nanti masuknya ke industri bisnis halal yang waktu itu pernah disinggung-singgung sedikit pertemuan kemarin, bahwa sebenarnya industri halal ini sebenarnya sekarang udah banyak gitu. Secara
dari makanan halal, industri pakaian halal, industri keuangan halal, kosmetik halal, bahkan ya rekreasi halal dan segala macamnya itu. Jadi kalau misalkan kegiatan ekonominya ini tergolong apa prinsip-prinsip ini, insya Allah sebenarnya kenapa kita harus belajar prinsip-prinsip ini, seenggaknya kita nantinya akan meminimalisir hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi atau di luar dari yang tidak dibolehkan gitu. Kalau kita memegang segala prinsip ini, ya insya Allah gitu, kegiatan ekonomi kita ya memiliki output yang baik, memiliki tadi maslahah ya, memiliki kemaslahatan. Jadi nggak sampai hingga kita saat ini doang gitu, bakalan nanti kegiatan ekonomi ini kan berdampak sosial ya, berdampak sosial mungkin nanti bisa berdampak sosial, politik dan hukum gitu. Jadi prinsip-prinsip ini yang ada di hukum ekonomi syariah. Selanjutnya, hukum yang ini secara prinsip hukum perbankannya. Karena kita ngomongin hukum perbankan syariah, maka pasal yang harus kalian hafal sebenarnya, maksudnya bukan seenggaknya kalian buka-buka gitu ya, pasal tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini gitu. Di sana udah jelas karena salah satu produk hukum Indonesia ya, hanya Indonesia yang mengeluarkan, hanya di negara Indonesia yang udah punya gitu, salah satunya produk hukumnya adalah dari undang-undang ini. Jadi misalkan prinsip sebenarnya hukum perbankan syariah di undang-undang ini hanya 3 sebenarnya, yaitu dalam berkegiatan ekonomi harus memegang 3 prinsip ini. Prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Nanti ini kita bahas satu-satu ya. Kita bahas satu-satu detailnya untuk setiap prinsip yang harus dimiliki untuk para pelaku ekonomi, khususnya di syariah. Yang satu adalah asas demokrasi atau economic democratization principle. Jadi dalam penjelasan di undang-undang ini bahwa sebenarnya asas demokrasi itu apa sih? Demokrasi itu adalah sebenarnya kalau kita balik lagi ke undang-undang Pancasila di negara kita, bahwa demokrasi itu adalah segala sesuatunya dari kita, untuk kita, dan kembali ke kita gitu kan, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat gitu sebenarnya. Jadi semua itu adalah rakyat gitu. Jadi bagaimana caranya ketika rakyat nanti dalam berkegiatan usaha, dia menitipkan gitu ya, menitipkan dananya dan nanti akan dikelola dan disalurkan lagi kembali ke masyarakat, dan dia harus memiliki 3 kandungan kalau di dalam undang-undang ini ya, yaitu adalah nilai keadilan, nilai kebersamaan, dan pemerataan kemanfaatan. Ini yang mungkin masih kita bisa jadi koreksi atau bahan evaluasi, apakah kegiatan ekonomi yang kita berjalan saat ini di Indonesia, apakah sudah merata gitu ya? Apakah sudah merasakan dampaknya, bahwa apakah kita berekonomi saat ini sudah adil, apa sudah merasa merata di segala lapisan ya, hingga lapisan bawah. Nah makanya dalam perbankan syariah sebenarnya, makanya kemarin kita bahas agak ada mikro ya, lembaga keuangan mikro syariah. Ya ini salah satu pendekatan bahwa kegiatan ekonomi pun bisa, atau lembaga orang-orang yang lapisan bawah, maksudnya lapisan dengan penghasilan yang tidak bisa mengakses perbankan gitu ya, bisa melalui lembaga-lembaga keuangan syariah yang mikro gitu. Pun banyak bank-bank syariah yang unitnya, yang di dalam perbankan syariahnya sudah punya unit syariah mikro itu sendiri gitu. Jadinya nanti ketika kita masuk perbankan pun nanti akan diarahkan gitu. Makanya ini salah satu juga bentuk inovasi produk gitu ya. Salah satunya inovasi produk atau inovasi yang dibuat ketika ada masalah-masalah yang muncul gitu kan. Ketika masalah ini tidak diatasi gitu, nanti akan semakin banyak gitu. Makanya salah satunya kenapa asas demokrasi itu perlu adalah ini salah satunya, agar nilai-nilai atau manfaat yang dirasakan masyarakat itu hingga merata gitu. Jangan sampai perbankan syariah ini hanya dirasakan oleh orang-orang yang mengerti laporan keuangan, mengerti manajemen gitu. Nggak semuanya kan bisa gitu ya mengerti. Makanya ada lembaga-lembaga keuangan yang mengurusi ini gitu. Nah pun kemarin ada berita bahwa fintech syariah sekarang
Jadi OJK itu sudah meridoi atau gimana ya, bahasanya adalah meng-ACC ada lembaga-lembaga fintech syariah yang ingin bekerja sama dengan UMKM. Jadi ada 9 fintech syariah kalau nggak salah atau apa gitu, 9 atau 10 gitu yang sudah di ACC dalam kutip adalah yang sudah diizinkan secara legal gitu ya, yang bisa diakses oleh lapisan masyarakat UMKM. Jadi UMKM ini nantinya mereka akan dapat pembinaan atau pembinaan dan cara memberi pendidikan gitu ya kepada UMKM yang tadinya belum mengerti, maka nanti fasilitasi sama si fintech syariah ini. Nanti kalian coba cari lagi, sebenarnya kemarin tuh baru bulan ini kalau nggak salah dilegalkan gitu. Jadi ada beberapa kan, kalau misalkan lembaga keuangan syariah yang dinyatakan legal itu adalah yang sudah mendapatkan izin dari OJK, baru dia disebutnya legal gitu. Jangan sampai nanti kita malahan lapisan-lapisan bawah ini yang kalau sekarang lagi maraknya adalah pinjol-pinjol yang sangat menyiksa sebenarnya, yang lebihin dari rentenir dan segala macam gitu. Bahkan waktu itu di berita ada 1 orang yang bisa minjem sampai 30 pinjol. Itu kan itu sebenarnya miris ya bagi kita gitu. Nah, kita para pelaku ekonomi, apakah hanya itu jalannya harus lewat akun-akun pinjaman online yang tidak punya perasaan sebenarnya gitu ya. Makanya kita para pelaku ekonomi atau para penggiat ekonomi atau akademisi harus banyak-banyak mengedukasi, salah satunya itu agar sebenarnya ada loh gitu, ada fasilitas yang bisa dinikmati, yang bisa digunakan oleh lapisan-lapisan masyarakat yang semisalnya masih sulit untuk mengakses keuangan gitu. Ketika kita bisa seenggaknya menjembatani, kita kan kalau para mahasiswa harus bisa jadi jembatan gitu. Karena kita kurang lebihnya sedikit kita mengetahui, itu diedukasi gitu. Karena edukasi itu bisa dari lingkungan kecil kita yang kemarin kita bahas, bahwa jangan sampai lapisan tetangga kita atau teman kita, saudara kita ada yang terjerat hal-hal yang seperti itu. Karena itu menyiksa sekali kan kalau misalkan sudah terjerat ribawi gitu lah intinya ya. Karena sekarang Indonesia sudah, apalagi kemarin beberapa bank syariah sudah mulai disuntikan dananya, maksudnya sudah ada kerjasama sehingga bank-bank syariah ini nantinya jangan sampai loyo gitu keuangannya gitu. Nah itu nanti kita bahas juga, kita bahas beberapa kebijakan yang sudah dijalankan gitu ya. Selanjutnya, selain asas demokrasi, ada asas prinsip syariah atau syariah prinsipal. Jadi kalau kita bahas harus sesuai dengan prinsip syariah loh gitu. Jangan sampai kita hanya bilang bahwa kita bisanya cuma jelasin sesuai prinsip syariah loh gitu. Tapi kita juga harus jelaskan bahwa esensi dari prinsip syariah ini adalah sebenarnya apa? Kegiatan atau prinsip hukum Islam. Jadi perbankan syariah itu relate banget sama prinsip-prinsip yang ada di hukum Islam. Jadi dalam kegiatan perbankan ini berdasarkan fatwa. Jadi segala produk yang sudah dikeluarkan itu adalah wewenang dari fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Nah, sebenarnya nanti ini bakalan kita bahas ke pertemuan selanjutnya. Nanti yang saya akan bahas lembaga-lembaga hukum yang mengeluarkan dan fungsinya dan segala macam, itu nanti ada dalam satu mata kuliah khusus gitu ya. Lembaga-lembaga pengawasan atau lembaga-lembaga hukum yang menaungi perbankan syariah. Intinya dalam prinsip syariah ini sebenarnya apa sih prinsip syariah itu? 4 poin yang paling utama, yaitu adalah terhindar dari riba, maisir, goror, zolim, dan haram. 5 poin ini yang menginterpretasikan bahwa apa sih itu prinsip syariah. Jadi prinsip syariah itu yaitu harus terhindar dari 5 poin ini gitu. Nantinya kalau misalkan kita bakalan aplikatifin, yang penting kalian tahu, yang penting prinsip syariah tuh ini nanti kita bakal aplikatifin ke produk-produknya. Jadi nanti juga ada satu pertemuan yang khusus untuk membahas produk-produk yang kita detailkan secara hukumnya, secara
pasal-pasalnya gitu ya, karena satu produk hukum itu yang sudah ada namanya ya. Kalau kemarin kan kita ada namanya akad yang sudah ada bernama dan sudah tidak bernama. Tapi yang sudah ada di bernama itu adalah akad-akad yang sudah ada pasalnya. Jadi mereka dilindungi oleh hukum. Jadi ketika nanti ada sengketa gitu ya, ada sengketa dalam kegiatan kita berekonomi, itu jadi sah di mata hukum karena sudah dilindungi hukum gitu. Ketika nanti ada produk tapi ternyata tidak ada payung hukumnya, nah itu yang sulit. Untuk sulit mengkonversi kegiatan ekonomi kita yang tidak ada perlindungan hukumnya. Makanya sebenarnya hukum itu kan nanti bakal berkembang ya. Nanti akan terus dikeluarkan sesuai ya tadi kebutuhan atau kebutuhan dari masyarakat atau umat. Selanjutnya adalah ini prinsip kehati-hatian. Nah, prinsip kehati-hatian ini kalau sesuai dengan pasal 35 di Undang-Undang 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bahwa prinsip kehati-hatian, walaupun kita tahu prinsip kehati-hatian ini adalah sebenarnya harus ada buktinya. Jadi prinsip kehati-hatian dalam perbankan itu di mana bank dalam menjalankan usahanya, dalam melakukan kegiatan usahanya harus berakibat sehat nanti si banknya. Maksudnya sehat ini adalah sehat dari segi keuangan dan segala macam, mau permodalan dan lain-lain. Jadi nanti ketika kalian mungkin ada materi manajemen keuangan perbankan, mungkin nanti ada akun-akun atau fitur-fitur yang untuk menilai. Jadi bank itu setiap tahunnya atau setiap periodiknya ada laporan kesehatan keuangan bank atau laporan kesehatan bank gitu. Jadi laporan kesehatan ini salah satunya adalah ya ini 5 item ini yang udah diatur oleh EJK yang harus dilaporkan kepada lembaga yang berwenang atas kesehatan lembaganya gitu. Jadi setiap lembaga yang sudah legal diatur oleh EJK, dia wajib yaitu wajib menyampaikan laporan keuangannya setiap tahun sekali. Perpajakan, kalau perpajakan kan setiap tahun sekali, akhir dari April itu punya tanggung jawab atau punya kewajiban untuk melaporkan. Pun itu juga sama, laporan keuangan tahunan dilaporkan gitu. Sehingga nanti ada laporan lainnya juga nih, laporan berkala lainnya itu laporan kesehatan bank lainnya gitu. Misalkan nanti ada itemnya sebanyak gitu ya. Kalau kita nanti kalian belajar, nggak tahu ya kalau di hukum perbankan syariah bakalan ada mata kuliah keuangan apa enggak. Kayaknya sih pasti ada sih gitu. Jadi nanti kalian tahu item-itemnya apa aja sih yang harus dimiliki setiap satu bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian itu. Gitu. Jadi seterusnya setelah itu ada jadi neraca dan laporan laba rugi yang dimiliki oleh bank yang sudah oleh OJK dilegalisasi tadi harus disampaikan ke publik. Nah, ini adalah sebenarnya juga bentuk dari transparansi. Salah satu prinsipnya kan juga ada transparansi, nanti ada prinsip-prinsip lainnya adalah transparansi. Maksud transparansi adalah jadi kita tahu bank yang kita nasabah itu ada rasa aman gitu ya, ada rasa tenang gitu bahwa kesehatan banknya baik gitu. Makanya laporan itu dipublish gitu, laporan itu dipublish, peraturannya harus dipublish gitu. Makanya kalau kita misalkan, kalau waktu itu teman saya bagian akuntansi perbankan tuh, dia ngambil laporan keuangan, kalau misalkan mau dianalisa itu ya tinggal akses aja gitu datanya, nanti kita tahu gitu, tahu nih sekian gitu. Karena itu adalah umum, adalah transparansi bank terhadap nasabah atau masyarakat gitu. Selanjutnya adalah prinsip kehati-hatiannya itu adalah menyalurkan pembiayaan. Jadi setiap dia mengeluarkan produk poinnya adalah tidak boleh merugikan bank syariah. Sehingga nantinya misalkan ada pembiayaan macet dan bermasalah dan lain-lainnya, nanti itu akan mempengaruhi kesehatan bank gitu. Jadi di laporan keuangan tuh ada yang namanya NPF. NPF itu adalah tingkat kesehatan gitu ya, tingkat kesehatan bank terhadap pembiayaannya gitu. Jadi nanti kalau
ada item-item keuangan gitu, kalian bisa pelajari gitu, banyak, ada CAR, ada ya tadi NPF dan lain-lain segala macam, itu adalah yang harus dimiliki oleh perbankan. Karena kan perbankan itu sensitif ya, karena dia mengelola dana. Karena mereka menghimpun dana dan menyalurkan dana, ataupun ada yang bentuk jasa sih sebenarnya, pun semuanya kan sensitif ya terhadap uang itu. Jadi segala sesuatunya harus di hati-hati, atau prinsip hati-hati ini wajib dimiliki oleh perbankan syariah. Dan ini juga sebenarnya tugas dari ya pengawasan tadi, pengawasan dan lembaga-lembaga yang menaungi si perbankan. Jadi nanti ketika si bank ini ada kesulitan dalam permodalan, kayak contohnya Bank Muamalat kemarin baru aja tanggal 14 kalau nggak salah, ada proses ta'awun atau tolong menolong antara Bank Muamalah dengan BPKH dan MMA kalau nggak salah. Jadi kalau kita tahu isunya ya, sebenarnya Bank Muamalat ini udah hampir mau dibilang terseok-seok gitu sebenarnya dalam keadaan kegiatan keuangannya gitu. Sebenarnya sudah lama isunya. Waktu kalian pernah dengar berita-berita yang waktu sebelumnya bahwa Bank Muamalat ingin dimiliki oleh asing gitu ya. Secara ininya kita miris bahwa sebenarnya itu bank syariah pertama di Indonesia gitu ya. Masa harus mati gitu atau bangkrut gitu ya. Akhirnya kemarin Pak Menteri BUMN tanda tangan bahas MMA atau Master MRA itu intinya si Bank Muamalat ini dibantu oleh BPKH untuk menyuntikkan dananya, sehingga ya alhamdulillah sekarang sehat gitu. Maksudnya dalam arti tidak terjadi kekurangan modal gitu. Sebenarnya dua permasalahan Bank Muamalat yaitu sebenarnya adalah kekurangan modal plus banyak sekali pembiayaan bermasalah itu. Sehingga kemarin Menteri BUMN bilang bahwa dibantu nih, alhamdulillah sekarang lebih kuat gitu kan. Jangan sampai sebenarnya Bank Muamalat ini adalah bank pertama gitu ya yang udah go global gitu. Sebenarnya Bank Syariah Muamalat ini salah satu bank yang sudah go global gitu, punya cabang di negara lain gitu. Jangan sampai kita yang kemarin kita bilang bahwa ini adalah role-nya dari Bank Muamalat, tapi sebenarnya hype-nya di sekarang ya, hype-nya itu nggak semuanya tahu Bank Muamalat gitu. Ya kalau kita tahu aja taunya BSN gitu, BSN Syariah, Bank Syariah Mandiri dan segala macam. Apalagi sekarang tiga bank itu jadi bareng gitu. Sebenarnya kekuatan modalnya melebihi sebenarnya kalau dibanding Bank Muamalat ya. Kalau nanti kalian bisa analisis keuangannya gitu, kalau kita lihat terakhir itu adalah Bank Muamalat tuh rendah sekali. Bank Kesehatan Pembiayaan NPF-nya aja sudah sebelum disuntik kemarin ya, maksudnya setelah kemarin dapat ta'awun, dapat tolong menolak, dapat dana ta'awun tersebut, tadinya nilai NPF-nya di bawah 5% gitu. Di bawah 5%, dan sekarang alhamdulillah setelah sudah ada persetujuan itu akhirnya naik jadi 5% sekian gitu. Nah, ini sebenarnya syukurnya alhamdulillah sekarang ini sebenarnya perbankan syariah sedang dilirik sekali oleh pemerintah gitu. Bahkan banyak kebijakan-kebijakan atau misalkan yang lainnya gitu yang tadinya belum menyentuh syariah, sedikit-sedikit sudah dikeluarkan produk-produk hukumnya kayak fintech syariah dan segala macam itu. Nah, selanjutnya adalah fungsi. Nah, fungsi ini juga tertuang di Undang-Undang Perbankan Syariah ya gitu. Oke, selanjutnya adalah fungsi dari perbankan syariah itu sendiri. Jadi kalau misalkan kemarin adalah bank adalah gitu ya, pengertian bank ya. Pengertian bank adalah yaitu adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya. Nah, di undang-undang itu ditambahkan bahwa perbankan syariah punya fungsi sosial. Jadi 3 sebenarnya fungsinya, sebagai penghimpun dana, penyalur, dan sebagai fungsi sosial. Fungsi sosial di sini sebenarnya adalah
balik ke zaman waktu lagi zamannya Rasulullah, bahwa bank itu boleh posisinya ya atau kedudukannya itu boleh sebagai baitul mal. Baitul mal itu yang kalau kita tahu bahwa zamannya Rasulullah itu sebagai penerima zakat, infak, sodakoh, bahkan wakaf gitu ya. Jadi bank sekarang membolehkan. Jadi fungsinya adalah tidak hanya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya. Nah, kalau di pasal 2 ayat 3 itu, pasal 2 sama ayat 3 itu secara jelas bahwa bank syariah boleh menerima zakat, infak, sodako atau dana-dana sosial yang nantinya disalurkan ke lembaga-lembaga pengelola zakat. Contoh nih ya, misalkan Bank Syariah Mandiri waktu itu punya Lasnas BSM, Lembaga Amil Zakat BSM. Jadi nanti di unit itu keluarlah dana-dana CSR atau dana-dana sosial. Nah, waktu itu malahan setiap momentum Ramadan, jadi kelas DSM ini menggulirkan uangnya atau dananya yang mereka kelola nantinya boleh. Jadi kita kerjasama gitu. Waktu itu saya tahu kenapa, karena waktu itu organisasi yang saya himpun sama teman-teman mahasiswa peneliti saya juga waktu itu kerjasama sama Las BSM Lembaga Amil Zakat BSM. Jadi sekarang perbankan syariah boleh punya las-las atau lembaga-lembaga yang bentuknya baitul mal gitu, sehingga nantinya bank boleh mengelola atau menyalurkan ke organisasi-organisasi lainnya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya organisasi sosial, biasanya kan cari donatur atau apa gitu, bisa tuh salah satunya ada jalurnya, yaitu las-las atau unit-unit bank-bank syariah yang menyalurkan dana-dana ZIS-nya ke lembaga-lembaga yang sosialnya juga gitu. Itu selain tadi ZIS juga wakaf boleh ya. Jadi wakaf itu nanti fungsinya adalah si bank ini sebagai jembatan, menerima wakaf-wakaf berupa uang, nantinya akan disalurkan ke wakaf atau yang pengelola wakaf gitu. Jadi bank ini ya sama, sebenarnya fungsinya adalah sebagai jembatan antara masyarakat ke output atau yang ingin mengelolanya gitu. Gitu fungsi dari perbankan syariah. Oke, selanjutnya adalah tujuannya. Pun ini juga sama ya, diatur di Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 3 bahwa tujuannya adalah segala kegiatan usaha yang harus dilakukan perbankan syariah itu untuk pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Yang tadi kita bahas adalah segala kegiatan usahanya harus dilandasi prinsip-prinsip dan tujuan perbankan syariah gitu. Itu tujuan dan fungsi dan juga prinsip-prinsip, bahwa sebenarnya kita berekonomi syariah ini rulesnya banyak, rulesnya banyak gitu. Rulesnya banyak sehingga kita umat Islam kan ini untuk umat Islam ya. Untuk umat Islam dampaknya nanti baik gitu, masalahnya baik. Kenapa? Karena salah satunya adalah ya tadi prinsip-prinsipnya segimana rupa dia combine prinsip-prinsip ini yang sesuai dalam Al-Quran untuk kemaslahatan bagi umatnya gitu. Jadi kalau misalkan kita bilang beda dengan perbankan konvensional, beda sekali gitu secara prinsip, fungsi, dan tujuannya. Makanya itu yang perlu kita tanamkan, bahwa jangan sampai merasa kita sama gitu ya. Jangan merasa sama, walaupun ini bentuknya ada prinsip bahwa ini adalah esensi yang harus kita tanam dalam diri kita. Ini kan sebenarnya adalah pendidikan akhlak. Sebenarnya prinsip-prinsip tadi itu adalah sebenarnya pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak bagi siapa? Pelaku ekonomi. Kita pun sebagai pelaku ekonomi dan yang melakukan kegiatan ekonomi, kita bisa jadi akid ataupun mau akid gitu. Orang yang berakad ataupun yang menerima akad, kita bisa jadi fungsi seperti itu. Nah, sehingga ketika kita menerapkan tadi prinsip-prinsip tadi, ya insya Allah gitu, apa yang kita lakukan berakhir yang baik gitu. Jangan sampai kita berprinsip syariah
tapi merasa sama dengan kegiatan berkonvensional gitu misalkan. Jadi hal-hal yang kayak gini sebenarnya sedemikian rupa perbankan Islam ya, perbankan Islam itu ya kalau misalkan kita balik lagi ya ini adalah proses pendidikan ketauhidan kita gitu. Proses pendidikan ketauhidan kita bahwa ya tadi prinsip-prinsip tadi adalah sebenarnya mendidik kita bahwa dalam berekonomi syariah itu nggak semelulu bahwa nggak ada riba. Bukan semelulu bahwa nggak hanya harus di perbankan syariah, harus tidak melakukan hal-hal yang tidak dilakukan konvensional. Bukan hanya itu, tapi yang perlu kita tanamkan adalah bahwa ketika kita berkegiatan ekonomi syariah ini adalah memiliki manfaat dan maslahat bagi kita gitu. Itu dari pendidikan secara akhlak gitu ya. Kenapa ini wajib kita bicarakan gitu kan, karena jangan sampai kita hanya menghafal prinsip syariah hanyalah ketauhidan terus amanah dan segala macam gitu, tapi adalah esensi yang perlu kita ambil sebagai mahasiswa dan sebagai pelaku ekonomi adalah esensinya gimana cara prinsip-prinsip ini kita tuangkan, kita praktekkan di kehidupan kita gitu. Jadi ya kayak iman kan, iman itu adalah segala yang kita lisankan di dalam hati dan secara lisan dan secara nanti diaplikasikan secara perbuatan gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomongin perbankan Islam atau syariah itu relate sekali dengan keilmuan tauhid atau keilmuan keislaman gitu ya. Jadi kita nggak bisa memisah-misahkan bahwa bermuamalah itu termasuk ibadah. Iya, kemarin kan kita sudah bilang ya bahwa muamalah itu salah satu syariah yang harus sejalan gitu. Jadi oke, sekarang selanjutnya adalah kegiatan usahanya. Nah ini kita akan detailkan apa saja sih yang dibolehkan atau yang sudah diatur ya di dalam pasal 19 itu bahwa kegiatan usahanya perbankan yaitu dalam bentuk simpanan, yaitu bentuk giro, tabungan atau bentuk lainnya. Dalam melakukan kegiatan bentuk simpanan ini atau tabungan atau apapun bisa digunakan akad wadiah. Yang sudah dijalankan adalah akad wadiah, yaitu kalau kita bahas detail lagi nanti bakal kita bahas lagi akad wadiah itu ada apa aja. Kalau kemarin agak disinggung-singgung dikit bahwa wadiah itu ada wadiah amanah, wadiah ayat amanah gitu. Intinya semua dalam bentuk simpanan, bentuk giro atau tabungan itu akadnya bentuknya akad wadiah. Terus selanjutnya adalah dalam bentuk investasi. Investasi ini bentuknya adalah yang ada nanti outputnya pasti ada bagi hasilnya. Kalau tadi bentuknya simpanan, tapi wadiah aja, itu pasti hanya akad simpan, menyimpan gitu ya. Tidak ada bagi hasil atasnya gitu. Tapi kalau ada lagi menghimpun dana yang bentuknya nanti kita akan dapat hasil gitu ya, atau bagi hasil profit loss sharing gitu ya, itu dalam bentuk investasi, dalam bentuk deposito, tabungan atau bentuk lainnya. Biasanya akad yang digunakan sebenarnya akad mudharabah. Kalau menghimpun dana ya, beda lagi nanti menyalurkannya ada akad-akad lain. Terus ya selanjutnya ini ya, ada guide-nya atau ada rules-nya bahwa setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau investasi tanpa izin terlebih dahulu oleh Bank Indonesia, kecuali diatur dalam undang-undang lain ini. Produk hukum tentang penghimpunan dana. Gitu. Selanjutnya tentang menyalurkan tadi kan kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana atau uang masyarakat di lembaga keuangan syariah. Satu adalah menyalurkan pembagian hasil. Nah tadi pembiayaan itu ada hanya murni pembiayaan yang tidak terjadi pertukaran atau pembiayaan yang terjadi pertukaran atau percampuran gitu. Kalau bagi hasil ini pasti dananya misalnya kegiatannya adalah bercampur. Misalkan ya akad mudharabah, akad musyarakah itu adalah kegiatan yang punya hasil bagi hasil, yang punya output bagi hasil. Gitu. Ada profit loss sharing-nya. Boleh kegiatan ini dilakukan oleh perbankan syariah. Yang kedua, kegiatan yang dibolehkan oleh perbankan syariah adalah kegiatan menyalurkan pembiayaan. Ini akad-akad ya, akad murabahah, salam dan istisna itu termasuk
kegiatan menyalurkan pembiayaan. Selanjutnya ada selain lagi ada pembiayaan lain dengan akad core gitu. Nanti sebenarnya akad-akad ini walaupun kalian udah pernah juga dipelajari mungkin di fikih muamalah lain, tapi nanti bakalan ada satu pertemuan yang khusus mendetailkan ini gitu ya. Ini yang penting kalian tahu bahwa kegiatan-kegiatan ini sudah diatur oleh undang-undang yang sudah dijalankan hingga saat ini gitu ya. Yang selanjutnya adalah melakukan pengambil alihan hutang atau hawalah. Jadi hawalah ini juga pengambil alihan hutang atau utang yang dialihkan oleh bank gitu. Intinya misalkan kalian di rumah hutang tapi nanti bayarnya malah ke bank gitu. Jadi bank itu sebagai pengambil alih utang gitu. Bank itu boleh memposisikan dirinya sebagai pengambil alih utang. Jadi ini adalah posisi perbankan ya. Maksudnya ini adalah boleh yang dilakukan kegiatan oleh bank syariah. Selanjutnya adalah melakukan usaha kartu debit. Nah, kalau dulu sebenarnya awal-awalnya ini juga termasuk inovasi produk ya. Inovasi produk perbankan yang sudah dibolehkan bahwa kartu debit bank syariah itu bisa dilakukan belanja atau segala macam itu ya, boleh melakukan usaha debit gitu. Selanjutnya adalah membeli, menjual, menjamin atas resiko surat berharga. Jadi di bank syariah itu ada namanya produk surat berharga atau kalian kalau bahasanya adalah sukuk negara gitu. Sukuk itu adalah surat-surat berharga. Jadi bank itu boleh menjual atau membeli surat berharga. Gitu. Akad-akadnya ya akad-akad ini gitu ya yang bisa digunakan. Jadi dalam satu produk itu kita bisa milih nantinya dia bisa cocoknya di akad yang seperti apa gitu ya. Ini sebenarnya nanti akan bahas kita pas di mata kuliah akad syariah. Itu ya. Selanjutnya kegiatan perbankan syariah lainnya adalah membeli surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Ini sama ya sebenarnya sukuk. Sukuk itu adalah SBSN, surat berharga syariah nasional. Kalau ininya apa surat berharga yang kita bisa bedain, ada SBN doang, surat berharga yang dilakukan oleh konvensional pun ada gitu. Tapi kalau perbankan syariah namanya SBSN atau sukuk, surat berharga syariah negara. Selanjutnya adalah menerima pembayaran atas surat berharga. Jadi ketika kegiatan surat berharga itu dibeli jual pasti kan dia punya kegiatan lain, yaitu adalah membayar tagihan dan segala macam gitu ya. Itu adalah kegiatan terkait dengan surat berharga. Bisa membeli, menjual, tadi kan bisa menerima pembayaran gitu. Selanjutnya adalah melakukan penitipan terhadap kegiatan pihak lain. Misal, contohnya di BSM itu kalau ada produk yang beli emas. Ketika kita beli emas, itu kan kita belum lunas nih, tapi itu adalah dititip di safety box-nya gitu ya. Nah, itu sebenarnya nanti ya ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, itu boleh dilakukan oleh perbankan syariah. Sudah diatur undang-undangnya bahwa perbankan syariah boleh melakukan penitipan. Itu salah satunya. Kalau yang di BSM yang saya tahu itu boleh menyimpan emas batangan ada biaya titipnya. Biasanya ada biaya titipnya sekian dari harga kalau nggak salah gramnya gitu. Nanti dititip ada biayanya. Selanjutnya adalah pemindahan uang, ya transfer dan segala macam gitu ya. Boleh dilakukan oleh kegiatan bank syariah. Selanjutnya lagi adalah melakukan fungsi wali amanat. Ya, ini sebenarnya adalah akad wakalah. Kita bisa mewakilkan. Nah, salah satunya sebenarnya juga bisa termasuk akad wakalah, fasilitas letter of credit. Kalau kalian tahu LC itu adalah ketika misalkan pelaku ekonomi atau perusahaan atau apapun yang membutuhkan, yang biasanya melakukan kegiatan internasional. Jadi ketika dia melakukan kegiatan internasional, dia itu harus punya kayak ada surat garansi gitu yang dikeluarkan oleh bank bahwa nanti ketika dia melakukan pembayaran luar negeri gitu harus punya ini. Nah, bank syariah sekarang sudah mengeluarkan produknya. Produk ini kan biasanya kita tahunya bank-bank yang konven sudah punya lama ya gitu. Bank syariah sekarang juga punya
produk ini gitu, produk LC. LC itu ya sebagai bank, itu sebagai bank garansi atau bank garansi kepada pihak, biasanya ini kegiatan yang dilakukan oleh eksportir dan importir gitu ya, untuk menjaminkan pembayarannya gitu. Intinya ada garansi ketika ada kegiatan internasional, misalkan ya tadi kegiatan internasional eksportir dan importir, perlu adanya ini. Salah satu elemen yang penting ketika eksportir importir adalah adanya LC. Gitu. Selanjutnya yang terakhir adalah kegiatan sosial yang tadi sudah dijelaskan di depan, bahwa bank punya fungsi sosial, boleh menerima dana zakat dan lainnya untuk disalurkan ke lembaga yang mengolahnya. Gitu. Oke, selanjutnya selain selain kegiatan usaha yang tadi ada 15, ada lagi di pasal ayat 19 ayat 1 bahwa boleh bank syariah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Melakukan kegiatan valuta asing atau misalkan money changer gitu ya. Kan di bank-bank sekarang bank syariah juga boleh melakukan money changer gitu, valuta asing. Terus kegiatan penyertaan modal. Nah, ini salah satunya juga penyertaan modal itu yang tadi saya ceritain waktu bank syariah. Sekarang bank syariah menerima penguatan modal. Salah satunya ini boleh. Salah satunya elemen ini yang bolehin bahwa bank syariah boleh menerima dana untuk memperkuat modalnya. Itu untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan. Jadi setiap bank itu ya pasti ada ada masa reses atau masa yang sebenarnya nanti dia butuh. Pun waktu itu BSM juga sama, Bank Syariah Mandiri waktu itu malahan dapat penyertaan modal dari bank utamanya, itu Bank Syariah sendiri ya, Bank Syariah sendiri. Awalnya BSM itu ya dikeluarkan awalnya modalnya salah satunya dari Bank Syariah konvensional gitu, melakukan kegiatan penyertaan modal gitu, agar meminimalisir adanya kegagalan pembiayaan. Karena kan bank juga punya pembiayaan dari masalah sendiri ya, nasabah-nasabah yang misalkan macet pembiayaannya gitu. Jadi secara perbankan, sebenarnya perbankan syariah modalnya memang belum sekuat bank konvensional. Karena juga track trackingnya belum sepanjang bank konven ya. Makanya kenapa perbankan syariah dinilai katanya lebih mahal dibandingkan bank konven. Sebenarnya salah satunya itu modal untuk memperkuat pembiayaan yang dilakukan di masyarakat gitu. Kenapa? Kalau misalkan modalnya kurang ya pasti sulit untuk menerima hasil yang sama seperti bank yang sudah kekuatan modalnya baik gitu ya. Tapi ya itu sekarang pemerintah masih terus mengupayakan agar isunya adalah tidak membuat perbankan syariah itu serasanya lebih mahal gitu. Selanjutnya adalah melakukan kegiatan pasar modal syariah ya, pasar modal syariah. Jadi kalau kalian bisa belajar, sebenarnya ada kelas di pasar modal syariah di Jakarta tuh ada pasar modal. Jadi ada pasar saham juga, ada belajar saham. Nanti kalian dapat sertifikatnya itu bisa sebenarnya. Jadi bank itu nanti kalian diarahin saham-saham yang dibolehkan dibeli, itu nanti diajarin, nanti ada sertifikatnya segala macam. Itu sekolah pasar modal. Jadi yang mengadakan itu ya di bawah OJK juga kalau nggak salah, itu dia pasar modal itu juga diatur ya. Kalau misalnya kita bahas pasar modal juga agak panjang, nanti bakal ada sesi lain untuk bahas pasar modal sendiri gitu, karena berkaitan dengan saham dan segala macam yang dibolehkan atau yang tidak dibolehkan di perbankan syariah. Selanjutnya adalah menyelenggarakan kegiatan atau produk bank menggunakan sarana elektronik. Nah, ini sudah dibolehkan juga kan, banyak kita m-banking, net banking gitu ya. Dalam berkegiatan di perbankan boleh sudah fintech ya, fintech syariah, ini lebih ke fintech syariah. Selanjutnya adalah menerbitkan, menawarkan, memperdagangkan surat berharga jarang pendek. Ini sama, ini sebenarnya seperti tadi yang sukuk negara.
atau SBSN. Selanjutnya juga boleh yang berjangka pendek. Jadi sebenarnya surat berharga itu ya sama kayak deposito. Ada yang 3 bulan, ada yang tahunan gitu. Pun nanti outputnya beda ya antara jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya adalah menyediakan produk atau kegiatan usaha lainnya. Sebenarnya ini masih bisa berkembang sepanjang kebutuhan masyarakat yang semakin meluas. Nantinya kegiatan-kegiatan perbankan syariah ini akan semakin banyak gitu. Kalau nanti yang punya keinginan jadi DPS atau DTS atau lainnya pun bisa ini merancang kegiatan perbankan syariah yang belum ada misalkan. Nantinya dengan prinsip-prinsip tadi bisa dikeluarkan kegiatan-kegiatan baru yang fungsinya tadi untuk mempermudah atau asas demokrasi tadi ya. Segitu materinya. Silakan kalau teman-teman ada yang ini kayaknya udah 14 orang di absen dulu kali ya. Di absen dulu. Oke. Sambil ada yang mau nanya silahkan. Sambil saya absen yang hadir hari ini. Oh iya bentar, kayaknya kalau masalah ngomongin tugas yang kemarin, tugas apa namanya, tugas ada yang belum ya? Iya Bu, nyusul insya Allah. Oh gitu, jadi ada beberapa yang belum, sebenarnya udah saya tandain sih yang belum gitu. Malahan yang sakit udah ngerjain, kayak Ardina Madani udah ngerjain, yang sakit malah udah ngerjain, gitu. Coba di absen dulu ya. Ade, Ismi, Raifa, aku bangun ada kah? Ini Bu, nggak ada keterangan Bu. Oh, nggak ada keterangan, oke. Sama ya, dia juga belum ngumpulin tuh. Ahmad Fadil Al-Afif, kayaknya ada. Hadir Bu. Hadir, oke. Terus Anwar Maranaro, ada kah? Hadir Bu. Hadir. Kayaknya ada satu tugas yang dikirim Ilham juga nggak ada namanya, siapa ya? Nggak tahu deh itu. Ada yang nggak ada namanya. Anwar itu tertulisnya nggak ada, belum ngirim ya? Anwar. Belum Bu. Oh iya, berarti benar ya. Kalau Anwar masuk, Ardina Madani kayaknya tadi masuk deh. Masuk ya? Udah sehat? Hadir Bu, hadir. Udah sehat ya. Oke, selanjutnya Arwan Wabula ada ya? Hadir Bu. Hadir. Sama ya, belum ya? Iya belum Bu. Ilham Lagi. masuk ya, Ilham. Imam Haris Nasruddin ada ya? Tanpa keterangan Bu. Oh iya, siap. Joko tadi ada kayaknya, Joko Ari Widodo ya. Ada Bu, ada. Ya. Maula Joko juga belum ngumpulin ya tugasnya. Bener nggak? Belum, Joko belum. Belum. Maulana Faiz Ramadan. Hadir Bu. Terus Muhammad Azam Jundullah ada. Muhammad Azam ada. Oke, Muhammad Hadra ada ya tadi. Rifki ada ya. Ada Bu. Assalamualaikum. Salam Salahuddin Al. Ada kah? Ada Bu, ada. Tapi kan tugas juga belum ya? Sudah. Oh udah, berarti yang nggak ada namanya dia kali ya? Soalnya saya Yang sudah nggak ada, Bu, ini nggak ada namanya. yang sudah saya Rifki Firdaus. Pokoknya, pokoknya yang belum sih 5 orang sebenarnya. Tapi ada 1 orang yang nggak ada namanya, cuma tugasnya doang. Oke, saya nggak tahu, nggak hafal juga yang mana. Kalau nggak salah berarti kalau udah, tapi aslinya udah. Sudah ngumpul sama saya Bu. Oh udah, berarti mungkin itu punya dia berarti ya. Kalau nggak ada namanya, bingung dia mau ngasih nama mau ngasih nilai buat siapa. Terus Citra ada ya, Citra ya. Tapi soalnya mungkin awal masuk nggak nih? Gimana ya? Bu? Salahuddin Alnya ada nggak sih? Ada. Oh ada. Oke.
Citra ada ya. Oke, berarti yang belum ada kabar Imam Haris sama Adi Ismi. Oke. Ada pertanyaan? Apa nggak ada pertanyaan? Saya mau nanya, Bu. Oh iya, boleh. Tapi lebih ke pendapat Ibu sih saya mau nanyanya. Pendapat Ibu gimana gitu loh. Jadi gini, Bu. Pertanyaannya gini, Bu. Kan beberapa bulan yang lalu 3 bank besar itu kan di merger, Bu ya. Muamalah, Muamalah Syariah, BNI Syariah sama BRI Syariah. Nah, apakah dengan di mergernya 3 bank ini akan menjadi rasanya itu kayak terobosan gitu loh, Bu, hal yang baru dalam meningkatkan pelayanan perbankan syariah di Indonesia ini. Nah, terus atau malah menjadi dampak yang negatif ke depannya karena dengan di mergernya 3 bank ini maka perbankan syariah di industrinya itu akan berkurang, Bu. Jadi tanyanya gimana pendapatnya? Oke. Pertama saya ngungkapin fakta dulu ya, bahwa fakta yang sudah berjalan ketika mereka merger gitu kan, penguatan modal mereka bertambah. Kalau tadi kita bahas, kita tadi sudah bilang bahwa ada permodalan itu salah satu bentuk kekuatan dari bank syariah. Kita bisa menilai kan berarti bahwa sebenarnya ketika bank 3 merger ini bergabung, laporannya adalah NPF mereka baik gitu, atau kekuatan modal terhadap pembiayaan bermasalah mereka menurun gitu, intinya gitu. Dan kekuatan modal mereka bagus gitu. Apalagi ini belum ada 1 tahun ya kurang lebih mereka merger gitu. Bahwa kemarin Menteri BUMN sendiri yang bilang bahwa mereka karena ketiga bank ini merger atau bergabung gitu ya, sehingga kekuatan modal mereka bertambah. Nah, kalau dari situ, kalau misalkan dibilang pendapat saya atau dilihat dari ciri-ciri itu aja lah ya gitu, bahwa itu ada pengaruh positif pasti, karena kekuatan modal mereka saja sudah bertambah gitu ya. Kenapa modal itu penting? Sebenarnya nanti akan berdampak pada seberapa banyak mereka bisa menampung atau menerima nasabah-nasabah yang membutuhkan pembiayaan. Itu yang pentingnya sebenarnya ada. Kalau misalkan bank itu punya kekuatan modal yang baik gitu. Dari situ kalau misalkan pun sebenarnya bank itu baik, punya elemen-elemen lain ya, sebenarnya selain kekuatan modal dia harus punya SDM yang baik, punya dewan pengawas yang baik dan segala macam. Kalau misalkan sekarang mereka itu udah diawasi oleh JK ya, sebenarnya seharusnya diawasi oleh OJK dan segala macam kegiatannya itu sudah diawasi dan segala macam, pastinya bisa kita bilang akan berdampak baik. Elemen-elemennya itu dikuatkan gitu. Tapi ini juga pendapat saya belum berdasar ketika belum ada penelitian yang menilainya. Kenapa belum bisa dinilai sebenarnya? Ini kan baru ngomongin kekuatan modal ya, itu juga baru dengar nggak masih suaranya? Kayaknya internetnya hilang. Dengar. Dengar. Tiba-tiba hilang gitu. Oke, jadi tadi kayak karena baru ungkapan Menteri BUMN ya, baru bilang bahwa ini berarti aku saya membaca benar. Bentar. Sebentar ya, ternyata ada masalah. Ini suaranya masih kedengeran kan ya? Kameranya mati nggak apa ya? Oke. Ya, nggak apa-apa, Bu. Oke, siap. Jadi
Tadi, oh ya, kekuatan modal. Jadi sebenarnya ini belum ada laporan secara penelitian bahwa mereka baik-baik saja ya gitu, karena belum ada setahun ya kalau di laporan keuangan pun itu dari tiap-tiap bank-bank yang dikelola itu baru masih kayak gitu. Misalkan kayak kita misalkan jadi nasabah aja masih belum yang tadinya BSM belum jadi BSI atau intinya mereka masih menggunakan sistem-sistem yang ada di bank-bank ya mereka sendiri, tapi utamanya bank BSM sih ya, bank BSM tetap sama gitu, nggak ada perubahan. Tapi karena mereka merger sebenarnya intinya untuk menguatkan modal tadi sih sebenarnya, karena salah satu yang penting itu ya itu penguatan modal. Karena kalau bank muamalat pun sekarang disertakan modalnya oleh BPKH dan PPA untuk naikin lagi kekuatan modal mereka gitu, karena mereka sudah lemah keuangan. Nah sebenarnya lemah keuangannya tadi karena pembiayaannya banyak bermasalah. Nah untuk menghindari hal-hal tersebut makanya punya kebijakan yang salah satu itu di merger. Kalau menurut saya seperti itu, bakalan hasilnya sebenarnya baik, tapi ya itu harus dikuatkan lagi penelitian bahwa dari segi mananya, dari SDM-nya kah atau manajemennya kah atau laporan keuangannya kah gitu. Kalau saya rasa harusnya lebih baik gitu. Harusnya lebih baik, tapi itu saya nggak bisa bilang baik secara hari ini, nantinya itu makanya harus ada evaluasi dan penelitian yang kita sama-sama menjaga agar itu beneran baik ya, karena itu nggak gampang ya sebenarnya merger 3 bank itu, karena mereka sebenarnya punya kekuatan masing-masing kemudian disatukan gitu kan. Ini satu dorongan yang baik sebenarnya. Nah, kenapa juga tadinya saya malah mempertanyakan kenapa Bang Muamalat gak diajak gitu ya. Tapi nanti bakal kebahas sih. Sebenarnya nanti ada satu di RPS itu atau di silabus sebenarnya saya akan bahas latar belakang BSI. Secara ini ya, ada ceritanya gitu, menceritakan itu sebenarnya. Tapi nanti sih sebenarnya setelah UTS itu ini, tapi nggak masalah, sedikit gitu. Soalnya saya juga belum terlalu mendalami banget. Misalkan dia nantinya pengennya sih itu kalau udah ada dikeluarkan laporan keuangan secara transparansi dan segala macam gitu. Karena kan belum ya, masih terlihat baru. Tuh, jadinya hanya kemarin pernyataan dari Menteri BUMN saja gitu. Karena kan Menteri BUMN juga salah satu yang ikut kemarin BMI kan, Bank Muamalat Indonesia itu juga di prakarsianya adalah beliau gitu ya, yang ingin disuntikan dananya oleh BPKH dan segala macam gitu. Paling gitu. Tadi yang nanya Muhammad Azam ya. Terima kasih Bu. Oh ya, bukan Ahmad Fadil, oh maaf, Ahmad Fadil. Tuh. Silakan. Ada lagi teman-teman sampai jam 9 ya. 9. Masih ada 8 menit lagi, nanti kita break dulu sebentar. Ada lagi teman-teman? Atau udah? Paling itu sih. Kalau misalkan penjelasan saya dirasa itu di-cut aja di tengah tadi juga sebenarnya nggak masalah. Itu. Bu, bisa tanya Mas? Boleh. Silakan. Ya kan? Kalau cuma hanya apa ya? Pertanyaan komparasi aja sih Bu, bandingan gitu ya. Prinsip apa namanya? Perbankan syariah sama prinsip ekonomi Pancasila. Yang tadi Ibu udah sebutkan tuh tentang masalah demokrasi Pancasila itu. Itu kan kalau di Undang-Undang Dasar itu pasal 33-nya itu ya Bu ya, ayat 2-nya. Itu bicara apa namanya, demokrasi kalau ditafsirkan sama Muhammad itu kan ada demokrasi Pancasila di sana. Dalam artian bahwa Pancasila yang dinikmati semuanya gitu ya. Apa namanya, sama rata ya. Gitu. Jadi anak itu mau jika misalkan ya prinsip ekonomi demokrasi yang yang dilandasi dengan pasal 33 terus yang kemudian dikomparasikan dengan
perbankan syariah dalam hal prinsip tadi. Kira-kira apa namanya itu? Kira-kira Bentar. Perbankan syariah ya, perbankan syariah yang dilakukan ya dari kalangan Islam. Apa itu tadi tuh? Nggak jadi lupa lagi tadi itu. Bentar deh, Fauzi Uzi itu namanya ada kayak di sana apa namanya? Arwan. Oh, Anwar. Arwan. Oh, Arwan. Oh iya. Kirain makanya saya ini. Oh ya. Soalnya yang satu suka error, Bu. Oh iya, nggak apa. Ya, soalnya saya emang suka nyatetin aja anak-anak yang emang bertanya gitu. Jadinya harus jelas sesuai namanya. Oke. Asas demokrasi. Ya, kenapa? Pertanyaan jadi lupa. Ya, sebenarnya ya. Kesimpulannya kayak gini kira-kira, Bu. Nggak apa-apa, Jika misalkan tadi yang kata Ibu katanya prinsip ekonomi syariah satu ketuhanan ya. Kalau dalam ilmu ekonomi Islam itu kan disebut ketauhidan ya, ekonomi yang berketauhidan. Nah di Pancasila itu ekonomi yang berbasis demokrasi. Nah ini kan kalau misalkan kita membangun prinsip ekonomi di Indonesia itu kan sebenarnya negara hukum ya, Restat. Nah ini kemudian bahwa dalam setiap aktivitas, kalau negara hukum itu kan dalam setiap aktivitas kegiatannya itu harus berdasarkan hukum yang berlaku, hukum positifnya ya. Nah ini kemudian saya yang bertolak belakangnya itu antara pasal 33-nya dengan prinsip hukum Islamnya itu, bahwa dalam hukum Islam itu harus berdasarkan prinsip ketauhidan. Kalau di hukum di prinsip ekonomi Pancasila dia harus berdasarkan gotong royong. Tapi ada sih sisi persamanya ada ya dari segi kalau dalam Islam itu kan sama rasa bukan sama rasa. Apa tadi prinsipnya salah satunya Bu yang tadi ya? Persamaan, kesetaraan. Persamaannya di situ. Nah kira-kira komparasinya supaya direlevasikan dalam segi hukumnya ya, kekuatan hukum gitu. Ya jadi sebenarnya kalau ngomongin prinsip ini asas demokrasi sebenarnya menarik sih sebenarnya kalau bagi saya gitu. Karena kenapa? Ini sebenarnya kalau kita ngomongin prinsip-prinsip ini sebenarnya kitanya juga terkoreksi gitu intinya. Makanya kenapa ini adalah pendidikan akhlak sebenarnya gitu. Pun sebenarnya ini yang paling relate banget ya dengan prinsip-prinsip ini adalah waktu kapan? Ketika zaman Rasulullah gitu. Ketika saat itu memang sudah kafah muslimnya dan Islamnya, jadi semuanya ekonominya berbasis Islam, perbankannya pun nggak harus dituliskan perbankan syariah gitu. Ya kan, baitul mal gitu kan, nggak ada embel-embel Islamnya atau segala macam. Pun ya saya nggak mau mengkritik apapun yang ada terjadi di pemerintah atau apa gitu. Kita kan hanya dengan kita belajar ini adalah kita mengoreksi diri kita gitu kan. Apakah prinsip-prinsip ini relate sekali dengan negara kita gitu ya, atau apa gitu. Ya gitu, nanti akan bersinggungan sebenarnya prinsip-prinsip ini ya tadi dengan prinsip-prinsip yang ada di Pancasila dan segala macam. Sebenarnya kan Pancasila itu kalau kita ngomongin Pancasila, kalau di negara udah tertulisnya adalah sumber dari segala sumber. Kalau kalian membaca hal-hal gitu agak terusik nggak sih gitu? Maksudnya hal-hal kayak gitu ya sebenarnya gitu. Maksudnya sumber dari segala sumber gitu. Maksudnya ya seperti itulah gitu. Saya bukannya mengkritik atau apa, tapi sebenarnya nilai-nilai dalam Pancasila itu baik nggak sih? Baik kan gitu. Baik sekali. Makanya kenapa itu relate ke hukum Islam? Ini sebenarnya kalau kita ngomongin hukum perbankan syariah kita bisa relate ke hukum Islam ya. Karena sama hukum Islam, hukum perbankan syariah hanya saja ini ke ekonominya saja gitu. Tapi ini semua berkegiatan kita bersosial atau segala macam itu harus relate ke prinsip-prinsip tadi syariah tadi gitu ya, atau prinsip-prinsip Islam gitu. Yang kita pelajari sebenarnya itu adalah sebenarnya kalau kita di pelajaran agama mungkin itu adalah pelajaran akidah gitu, akidah. Dimana kita harus seperti ini, harus
harus Allah 100% minded, itu harus dari ketuhanan gitu. Maksudnya menyertai Allah di setiap kegiatan kita. Terus ketika kita berkegiatan harus adil, harus sama rata, tidak boleh tumpang tindih, dan apa tadi, amanah gitu kan. Itu sebenarnya adalah prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita umat Islam untuk mencontoh, atau enggak, kalau kita nggak bisa sama menyamai lah, seenggaknya nggak bisa sama plek gitu, tapi kita seenggaknya menjadikan suri teladan itu yang baik gitu. Nah, kalau misalkan kita relate ke negara kita gitu, ya kita coba direnungkan gitu kan, maksudnya ya pasti nilai-nilai Pancasila pun baik sebenarnya. Saya pun meyakini nilai-nilai Pancasila itu baik, karena nilai ketuhanan yang satu, kedua adalah nilai kemanusiaan, yang ketiga adalah nilai persatuan, yang keempat adalah nilai permusyawaratan, yang yang kelima adalah nilai keadilan. Sama kan? Kalau kita mau apple to apple lah gitu ya, prinsip-prinsip tadi sama, makanya mungkin ya itu adalah bahasa-bahasa yang ada di prinsip syariah. Relate sebenarnya pun ya kita nggak tahu mana mengadopsi mana, tapi kan ini namanya pembelajaran ya gitu. Jadinya segala hal yang baik ya dilakukan saja gitu sebenarnya. Tapi ya itu balik lagi ya, kalau misalkan tadi asas demokrasinya di Pancasila adalah gotong royong ya, pun tadi emang benar udah dijawab juga, relate ke kesamaan rataan gitu kan, sama rata, bahwa di Islam itu kalau zaman dulu waktu zaman Rasulullah perbudakan itu masih ada, berarti belum ada dong kesamaan rata. Nah, itu adalah perjuangan Rasulullah untuk menghapuskan sistem perbudakan dan segala macam. Itu adalah kesamarataan. Maksudnya sama rata adalah segala sesuatunya dinilainya adil, mau dia dari kalangan pembantu atau pedagang atau yang para menteri gitu, mereka punya kewajiban yang sama di mata Allah gitu kan, sebenarnya punya kewajiban dan hak yang sama di mata Allah. Itu adalah sama rata sebenarnya, sama rata, punya kewajiban dan punya hak-hak masing-masing, pun punya tanggung jawab kan kita sebagai manusia. Misalkan khalaqtul insana wa ma khalaqtul insana illa liya'budun, bahwa Allah itu menciptakan hambanya atau makhluknya untuk beribadah. Itu aja sebenarnya kan salah satunya, punya fungsi atau tujuan masing-masing melekat pada diri kita masing-masing gitu. Ya kalau misalkan kita lihat produk hukumnya sekarang gitu, itu ataupun tumpang tindih ataupun berseberangan, ya jangan sampai berseberangan dengan agama kita, gitu aja sih sebenarnya. Tuh yang jadi kalau misalkan masalah posisi kedudukan hukumnya ini bertimpang tindih dengan ini, harusnya sih enggak gitu, karena sebenarnya nilai-nilai Pancasila pun ada di prinsip-prinsip hukum Islam. Ya bedanya mungkin kalau tadi kita ngurutin ya sumber hukum, kalau pertemuan sebelumnya sumber hukum kita itu pertama adalah Al-Quran dan terus baru hadis, baru qiyas, ijtimah dan lain-lain, pun mungkin urutan hukumnya berbeda dengan hukum Pancasila seperti itu. Sebenarnya sih yaitu ya, kalau kita mau setuju nggak setuju atau berpendapat beda ya nggak masalah, emang beda gitu, beda pasti ya, karena kan juga Al-Quran itu sebagai furqan kan, kalau kemarin kita bilang bahwa Al-Quran itu ada fungsinya, ada 3, sebagai huda, sebagai bayin atau bayin, dan sebagai furqan. Nah, kenapa kita butuh belajar hukum Islam? Karena kita untuk membedakan diri kita dengan hukum selain Islam. Ada beda, harus jadi beda, pasti harus jadi beda, karena kita harus bisa memposisikan diri kita ini sebagai siapa gitu. Kita harus berekonomi yang kayak gimana, kalian harus punya prinsip dong gitu kan, kalian harus punya prinsip bahwa kalian menetapkan diri kalian tuh mau memposisikannya sebagai pelaku ekonomi yang seperti apa gitu. Itu kan keputusannya pada diri masing-masing gitu. Dijadikan prinsip, makanya kenapa kalau kita belajar prinsip itu tuh belajar akidah gitu, belajar akidah untuk mendidik kita, sebenarnya mendidik bahwa pemikiran yang penting adalah pemikiran-pemikiran kita dulu, bahwa isu-isu yang berkembang bisa mental gitu kan, bahwa karena kita punya dasar. Makanya kenapa tauhid itu atau kalimat yang baik itu kalau di surat bilangnya adalah seperti pohon yang mengakar tajam ke bawah hingga mempunyai cabang-cabang yang baik. Nah itu kalau misalkan kita punya dasar yang baik pun berekonomi syariah atau bersosialisasi, bermuamalah pun nantinya hasilnya outputnya baik gitu, karena yaitu tadi kalau di dalam ayatnya bahwa akidah itu harus mengakar gitu kan hingga tanah, kemudian dia punya batang yang baik, punya buah yang baik, punya
cabang yang banyak itu adalah contoh pohon yang baik gitu kalau di dalam surat. Lupa apa gitu yang artinya seperti itu. Nah pun itu juga jadi evaluasi sih sebenarnya, badan evaluasi gitu. Anwar ya, Arwan ya, sebenarnya mah tadi poin kalau maksud anak itu ada gimana? Jadi kode apa ya, spirit ya yang menjiwai daripada perbankan syariah. Betul. Nah maksud saya itu apakah kemudian salah satunya ya mungkin tadi dari aspek hukumnya. Kalau lihat dari spirit filosofi dari Pancasila, kemudian adakah di sana unsur yang menjiwai daripada perbankan syariah itu sendiri gitu. Artinya hal dalam Pancasila kan yang tadi Ibu sebutkan ya, bahwa Pancasila misalkan adalah yang pertama doktrin ketuhanan yang Maha Esanya, yang kemudian penjabarannya itu keadilan sosial, bahwa keadilan sosial yang kemudian dijabarkan masuk kepada pasal 33 itu. Gotong royong segala macam itu. Nah makanya kemudian tadi saya katakan bahwa ini yang menjadi pertanyaan dari semester 1 itu, bahwa perkataan Ustaz Harsono, Pak Harsono, Harsono kalau nggak salah itu ya, dia mengatakan Pancasila, Pancasila dengan ekonomi syariah ini perlu dipahami yang kemudian supaya menjadi mendudukan keduanya, supaya kemudian karena kita hidup di bawah landasan negara Pancasila, ini yang kemudian harus tahu kedudukannya agar kemudian kita sebagai orang yang belajar hukum syariah itu tidak tidak polos amat ya, maksudnya tidak tahu apa-apa perihal persoalan ini. Makanya harus dia lebih tersistematisnya gitu, agar dia dari antara Pancasila dengan perbankan syariah ini kira-kira kaitannya dan spirit kejiwaan spirit dalam hal ruh perbankan syariahnya itu ada nggak masuk ke sana loh, perbankan syariah itu selain daripada hukum-hukumnya dalam hukum tadi perbankan syariah, misalnya Al-Quran, terus hadis dan sebagainya, itu di luar daripada itu sebenarnya sih Bu. Gitu. Mungkin cuman ini aja sih Bu. Syukron Bu. Iya sebenarnya benar kalau tadi kita udah bilang udah merelatekan, yaitu kita bisa merelatekan sini kan sebenarnya kita kalau itu bisa jadi berbeda ya, maksudnya itu kan kalau kita mau menggabungkan segala sesuatu itu, misalkan ketika dosen satu bilang yang seperti ini ya sebenarnya boleh aja, karena kan semuanya itu adalah bukan semuanya kegiatan muamalah atau itu kan dinyatakan boleh itu bebas aja dong bagi siapapun yang punya versi kecocokan atau relate-relatean dengan hukum perbankan syariah dan Pancasila. Pasti kalau misalkan kalau secara ini harus pasti sama, kalau enggak nanti bakalan hukumnya gimana, karena satu pengadilan kalau misalkan nanti ada sengketa atau segala macam, masa kita harus kekeh sama misalkan yang satu tapi ternyata ngerasanya itu beda, padahal ya kalau misalkan kita mau sama-samain bisa sama gitu. Ya gitu, nanti kalian bisa kalau tadi sedikit saya bilang adalah emang beberapa, semuanya sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu enggak sama. Kalau misalnya kita mau jabarkan nilai Pancasila secara detail itu, kalau kita mau baca pasal yang alinea keberapa itu sampai akhir Undang-Undang 1945, kalau kalian mau bedah itu, kita terus bedah sama hukum perbankan syariah yang ada di Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, bagus gitu. Bisa kalian ambil poinnya masing-masing gitu kan. Kalau tadi saya memaparkan segitu prinsip yang banyak, makanya tadi ada asas demokrasi dan segala macam, itu kan juga diambil dari nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila kan baik sebenarnya, baik banget itu kan, karena udah merelate untuk kebutuhan masyarakat yang tinggal di Indonesia. Karena kita butuh, maka dibuatlah produk hukum seperti itu gitu. Dan ya tadi fungsi yang penting hukum itu ya tidak boleh tumbang tindih, harus sama rata, ada nilai kebersamaan dan segala macam gitu sebenarnya sih gitu. Benar Fauzi. Jadi kalau misalkan benar, harusnya kita bisa berpikir seperti itu ya, apalagi kalau mahasiswa mau jangan sampai kita hanya belajar perbankan syariah tapi kita nggak pernah melihat apa yang ada di negara kita gitu. Pun nanti negara-negara masing-masing negara kan punya produk hukum masing-masing ya, mereka juga punya kewajiban untuk menyamakan prinsip-prinsip yang tadi, agar kalau kata Anwar itu ruhnya kerasa gitu, benar.
Ya itu tadi pendidikan akhlak kan sebenarnya. Ini adalah untuk biar kita jadi bahan evaluasi diri gitu. Mungkin dari kata-kata yang mungkin simple, keadilan. Apakah kita sudah merasakan keadilan saat ini atau merasakan penyamarataan saat ini, kan kita bisa menilai. Itu semuanya bisa dinilai dari berita ataupun kita melakukan penelitian, itu bagus sebenarnya. Seperti itu. Terima kasih Anwar udah kasih juga pandangan. Pokoknya teman-teman juga boleh kalau misalkan ngasih pandangan-pandangan, karena kan kita punya akal yang luas ya gitu. Kita punya akal yang pastinya kita bisa melihat itu sendiri, kita bisa menganalisa, pun kita bisa menganalisa dari sisi yang manapun bisa banyak gitu. Karena satu posisi kita kalau kayak misalkan kita ngelihat gajah, kita kalau ngeliat dari belakangnya aja kita cuma ngeliat buntutnya doang. Kalau ngeliat dari depan kita cuma bisa ngeliat bahwa gajah itu punya belalai doang. Dari samping, nah makanya itu butuh kacamata yang banyak untuk menilai sebenarnya. Untuk menilai, makanya adanya penelitian, adanya evaluasi, analisa, itu fungsinya untuk itu. Agar kita bisa menyeluruh gitu, taunya bisa menyeluruh. Jangan sampai kita taunya hanya satu sisi. Tapi ternyata sisi yang lain ternyata juga membahas loh gitu. Kita bisa berkacamata yang banyak gitu. Agar kita punya pandangan bahwa ya kayak tadi berekonomi tuh gak hanya seperti ini, gak hanya seperti itu. Itu kalau yang sudah ada mau tanya lagi atau bisa kita skip dulu gitu, karena udah jam 9.11 ya. Harusnya ini udah masuk ke mata kuliah selanjutnya. Boleh di skip dulu 5 menit atau gimana? Atau mau lanjut? Silahkan. Istirahat dulu, Bu. Oh iya, boleh. Istirahat dulu, Bu. Ya, 5 menit atau 10 menit? Boleh deh 10 menit ya, Pak. 10. Ya, 10 menit. Oke, boleh silahkan. Ya, siap. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih, Bu. Anak-anak baik. Out in the flight, a shoulder full